Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita sudah berada di tanggal 10 bulan Juli tahun 2023. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya firman Tuhan itu akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang terus mengasihi dan mengasihani akan kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur, karena kami boleh ditibahkan oleh Tuhan di hari yang baru, bahkan semangat baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, kerja, pelayanan kami akan mendasarinya kepada firman Tuhan, yang kami semua percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini, firman Tuhan adalah suluh dan pelita bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab, kita membaca di hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-3 bagian B dan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan di saat ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baru. Kita boleh menikmati segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini kita tidak asing dengan apa yang dikatakan persaingan ekonomi. Kita tidak asing dengan apa yang dikatakan problematika keluarga, deru perang, dan lain-lain sebagainya. Kita juga di sekitar kehidupan kita melihat bahwa ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis di dalam kehidupan mereka. Peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sebagai alat introspeksi dan retrospeksi diri tentang apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dosa-dosa manusia lebih memainkan peranan penting yang menambah intensitas kejahatan. Orang-orang lebih mengutamakan apa yang menjadi kemauannya. Orang-orang lebih banyak mengutamakan apa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu kejahatan. Sehingga dampak moral sangat memprihatinkan dan tragis terjadi karena kejahatan tidak dianggap sebagai kesalahan. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja. Sehingga ketika ada yang melakukan kesalahan, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Manusia cenderung membenarkan diri dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan kita di hari ini dinyanyikan umat yang datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa dia telah melakukan dosa,
bahwa dia telah melakukan kejahatan. Ayat 3b, kepadamulah datang semua yang hidup. Artinya dengan nyanyian syukur umat datang kepada Tuhan Allah dengan kesadaran dia datang kepada Tuhan Allah karena bersalah dan karena ingin membaharui hidup dan karena ingin meninggalkan segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kesadaran umat yang ingin hidup dipulihkan agar dapat kembali taat dan setia. Karena kasih-Nya, Tuhan Allah tidak memperhitungkan segala kejahatan yang dilakukan umat, melainkan Tuhan Allah mengampuninya. Tuhan Allah mengampuni, menghapuskan segala kejahatan, segala dosa-dosa yang dilakukannya. Karena itu, umat datang kepada Tuhan, datang dalam kerendahan, mengaku segala apa yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari segala kekurangan. Kita tidak lepas dari segala kelalaian-kelalaian. Tetapi janganlah kita mempergunakan kelemahan itu sebagai alat untuk mengulangi lagi kejahatan yang sudah pernah kita lakukan. Melainkan dengan rasa bersalah kita datang mencari Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dengan demikian, ucapan syukur umat yang datang kepada Tuhan Allah karena merasa bersalah dan karena bersuka cita, karena pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan oleh Tuhan dan dipulihkan di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah diutus ke dalam dunia untuk mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita. Biarlah dalam kehidupan kita meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan kehidupan yang baru yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami semua untuk supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kami meninggalkan segala kejahatan-kejahatan, meninggalkan segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan terus memandang kepada Tuhan, bahwa oleh karena kasih sayang Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah yang patut kami naikkan kepadamu Tuhan, sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami hendak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami Tuhan, sehingga apapun yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah ya Tuhan, kami yang memberi diri dalam tugas kerja pelayanan ini, baik sebagai ketua badan pekerja majelis jemaat, sebagai pendeta, sebagai penatua dan diaken yang memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan. Kami melakukan tugas pelayanan kami ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera terus memenuhi akan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami percaya kami yang hidup bersama dengan Tuhan, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, ataupun hari ulang tahun pernikahan, ataupun kesukacitaan yang lain yang boleh mereka rasakan, nikmati dalam hidup mereka, berhasil dalam usaha, sukses dalam pekerjaan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan.
Mereka yang sedang dalam pergumulan karena sakit, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jamah mereka. Biarlah kesembuhan, pemulihan yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kehidupan mereka. Yang bergumul, yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka semua. Sehingga di dalam hidup kami semua terus memuliakan Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau letakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terpuji Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa dan firman di pagi hari ini. Kita percaya bahwa apa yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini akan dibuat Tuhan berhasil. Terpuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.